Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyifa Faiza dari kelas 12 MIA 4. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kritik film terhadap film NKCTHI atau Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Setelah sukses diterbitkan jadi buku, Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini atau NKCTHI dibuat versi filmnya. Dirilis pada 2 Januari 2020, film ini menjadi pembuka yang menarik di awal tahun. Tema yang diambil adalah tentang keluarga, konsep sederhana tetapi menyentuh. Kata-kata bijak yang ditulis oleh Marcella FP diselipkan dalam beberapa dialognya. Disclaimer, buku NKCTHI merupakan buku kumpulan quotes dan kata-kata indah, bukan seperti novel yang memiliki cerita panjang. Jadi, saya menonton film ini tanpa membaca bukunya terlebih dahulu, nggak jadi masalah. Saya tetap bisa memahami jalan cerita filmnya dengan baik. Berikut ini ulasan setelah saya menonton film NKCTHI. Film NKCTHI menunjukkan realitas hubungan antar saudara yang rumit, seolah kita terwakili oleh kisah Angkasa, Aurora, dan Awan. Film ini berfokus pada 3 bersaudara, yaitu Angkasa yang diperankan oleh Rio Dewanto, Aurora yang diperankan oleh Sheila Dara, dan Awan adalah Rachel Amanda. Masing-masing mempunyai masalah yang berbeda. Film ini bercerita tentang sebuah keluarga yang terlihat harmonis, namun sebenarnya masing-masing dari mereka menyembunyikan kesedihannya sendiri. Awan dalam keluarga ini merupakan pusat dunia karena dia merupakan anak yang terakhir dari ketiga bersaudara, sehingga ayahnya sangat menjaga Awan dan terkesan protektif padanya. Angkasa, seorang kakak sulung, ia harus memikul tanggung jawab untuk menjaga adik-adiknya hingga ia lupa bahwa dirinya sendiri pun perlu diperhatikan dan punya masalah lain juga. Terakhir, Aurora yang merupakan anak tengah, dia kerap merasa terlupakan karena ayahnya lebih perhatian pada si bungsu. Dia juga harus memikul semua masalahnya sendiri. Film ini diawali dengan cerita kilas balik tentang saat keluarga itu menanti anggota keluarga baru yang merupakan anak terakhir mereka. Tetapi di balik kebahagiaan itu, mereka juga menyimpan kesedihan mendalam yang harus disembunyikan selama bertahun-tahun. Dilanjutkan dengan cerita tentang masa kecil dari 3 bersaudara tersebut yang dari awal mereka masing-masing punya kisah pilunya sendiri. Hingga pada akhirnya mereka bertumbuh besar dan Awan yang harus mengalami kegagalan pertamanya. Adegan puncak di film ini ketika Aurora sudah mencapai tahap lelah dengan keluarganya dan hal itu membongkar rahasia keluarga mereka, yaitu sebenarnya Awan memiliki kembaran tetapi meninggal saat lahir, yang tentunya berpengaruh besar pada hubungan keluarga mereka. Selain itu, film ini juga diselipkan kisah romantis antara Awan dan Kale. Kale yang diperankan oleh Ardhito Pramono yang membuat Awan belajar banyak hal termasuk melawan ketakutannya sendiri dengan menghadapinya. Akhir dari cerita, film NKCTHI mampu membuat penonton tersadar artinya penting untuk saling memahami perasaan satu sama lain dalam sebuah keluarga. Kisah ketiga saudara ini terasa nyata. Saya sendiri adalah anak tengah dari 3 bersaudara dan film NKCTHI terkadang di beberapa scene saya merasa senasib dengan Aurora, walaupun tidak sepenuhnya. Si anak tengah yang seolah terlupakan. Di sosial media juga orang-orang menyuarakan isi hatinya karena film ini sangat relate dengan kehidupan mereka. Para penonton di bioskop juga banyak yang menangis sebab selama saya menonton di bioskop sesekali terdengar isakan tertahan dari berbagai arah nih. Ini bukti kalau kisah Angkasa, Aurora, dan Awan telah menyentuh hati para penonton. Selain membahas hubungan antar saudara, film NKCTHI juga mengangkat hubungan antara anak dan orang tua. Hal itu diceritakan lewat rahasia yang dijelaskan oleh saya tadi, di mana rahasia itu berpengaruh banyak pada hubungan keluarga mereka. Kita pun diajak untuk lebih memahami isi hati seorang ayah dan ibu, walaupun lebih dewasa dibanding anak-anaknya, ternyata orang tua tetap punya kesulitan dan titik lemah tersendiri loh. Kelebihan dari film ini adalah, pertama, secara visual Angga Dwi Mas Songko selaku sutradara memberi nuansa warna yang unik. Film NKCTHI mengandung banyak flashback yang berpengaruh pada adegan di masa sekarang. Untuk membedakan keduanya, Angga memberi warna nuansa biru untuk setiap adegan flashback. Dia sengaja melakukannya agar adegan flashback nggak melulu berwarna hitam dan putih. Ton efek warna yang digunakan juga sangat membuat tenang, tidak terlalu mencolok, tidak terlalu monokrom. Jadi selama menonton kita bisa enjoy nih dari awal sampai akhir film. Kelebihan kedua adalah beberapa soundtrack film ini juga menarik dan turut memperkuat cerita. Setiap tokoh mempunyai lagu tersendiri. Angkasa dipasangkan dengan lagu Sisir Tanah yang berjudul Lagu Pejalan yang menyiratkan kalau hidupnya terasa sepi walaupun penuh tanggung jawab. Sedangkan untuk Aurora ada lagu Isyana Sarasvati yang berjudul Untuk Hati Yang Terluka. Lagu itu menyiratkan kondisinya yang seolah-olah melayang karena selalu berada di tengah-tengah. Bagaimana dengan Awan? Adegannya diiringi lagu Hindia yang berjudul Secukupnya yang menyiratkan pemberontakan pada tekanan keluarga. Lalu kelebihan yang terakhir adalah sinematografinya sangat bagus, membuat tidak bosan dan menarik, mulai dari focusing, bokeh, blurring, dan sebagainya, sehingga makin terasa nyata nih filmnya. Terus balik
kelebihan, tentu ada kekurangan dari setiap film. Kekurangan dari film ini adalah pertama, untuk sebuah film bertema keluarga, 2 jam adalah durasi yang panjang. Sebetulnya ini nggak masalah bagi saya karena saya terhanyut dalam ceritanya. Namun ada sejumlah adegan yang sebenarnya bisa dipangkas loh supaya filmnya lebih efisien. Contohnya adalah adegan Dito yang terlalu banyak, pekerjaan dan bos awan di kantor arsiteknya juga nggak perlu diceritakan terlalu dalam karena nggak berpengaruh banyak pada jalan cerita. Lalu kekurangan yang kedua adalah sebagai penggemar lagu-lagu Dito, saya kurang terkesan sama kemampuan aktingnya sehingga tidak bisa mengimbangi pemain lainnya. Dia kebanyakan nyengir sepanjang film dan kurang menjiwai perannya. Menurut saya tidak apa-apa kalau Dito dimasukkan ke dalam film, tetapi durasi tampilnya tidak perlu kebanyakan karena tidak terlalu berpengaruh dengan jalan ceritanya. Terakhir, rahasia bahwa Awan mempunyai kembaran ternyata sudah meninggal itu terlalu lebay atau berlebihan untuk dijadikan puncak konflik masalah di film ini. Karena ekspektasi saya itu sebenarnya rahasianya lebih besar daripada itu loh. Seperti Awan ternyata anak tiri atau ternyata ibu bapaknya adalah orang tua tiri. Mungkin boleh rahasianya bisa diimprovisasi menjadi yang lebih berat atau serius agar film ini mempunyai makna yang lebih berkesan dan memuaskan dari awal sampai akhir. Walaupun ini film keluarga. Karena di film ini kita sudah disuguhkan dengan keindahan-keindahan dan konflik yang tak terduga, tapi di akhir cerita ternyata itu semua hanya karena hal kecil atau tidak terlalu perlu dipermasalahkan begitu besar. Begitu. Secara keseluruhan saya merasa cukup puas setelah menonton film NKCTHI. Film ini perlu ditonton untuk memahami hubungan keluarga yang rumit. Siapkan beberapa lembar tisu ya buat menghapus air matamu saat menonton. Sekian kritik film NKCTHI versi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.